Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Arlisa Dain Ribaun, NIM 2317308663, Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas 19 November Kolaka. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah, yaitu Ibu Rosti, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan. Izinkan saya mempresentasikan tugas yang berjudul Tujuan Pendidikan Kesehatan Sekolah dan Peran Pendidikan Kesehatan Sekolah. Nah, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu apa itu peran pendidikan kesehatan sekolah. Jadi, peran pendidikan kesehatan sekolah merupakan bagian integral dari proses pembelajaran untuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup siswa, baik itu fisik, mental, maupun sosial. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang meningkatkan individu untuk mencapai potensi optimalnya dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Berikut beberapa peran penting yang ada di dalam pendidikan kesehatan sekolah. Nah, yang pertama itu, 1. Mencegah penyakit. Mencegah penyakit tidak menular dan penyakit menular melalui promosi perilaku hidup sehat, vaksinasi dan edukasi tentang faktor risiko penyakit. Kedua, meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup siswa, baik fisik, mental, maupun sosial, melalui program kesehatan yang komprehensif. 3. Prestasi belajar. Meningkatkan kontribusi fokus dan motivasi belajar siswa melalui program kesehatan yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental. 4. Membangun masyarakat sehat. Membentuk generasi muda yang sehat, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan pendidikan kesehatan sekolah. Pendidikan kesehatan di sekolah memiliki tujuan yang komprehensif, mencakup berbagai aspek hidup siswa. 1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan seperti anatomi dan fisiologi tubuh, penyakit, faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan, dan cara menjaga kesehatan. Kedua, membentuk sikap dan nilai positif, seperti menghargai kesehatan diri sendiri dan orang lain, memiliki komitmen untuk hidup sehat, dan merasa bertanggung jawab atas kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Ketiga, meningkatkan perilaku sehat, seperti makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, menghindari perilaku berisiko, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Keempat, membekali keterampilan, seperti membaca label makanan, memilih makanan sehat, memasak makanan sehat, melakukan pertolongan pertama, mengelola stres, mengambil keputusan yang sehat, mengkomunikasikan kebutuhan kesehatan, dan mencari informasi kesehatan yang akurat. Dan yang kelima, membangun budaya sekolah yang sehat, seperti menyediakan fasilitas dan program kesehatan yang memadai, mempromosikan perilaku hidup sehat di sekolah, dan memperdayakan siswa dan guru dalam program kesehatan. Keenam, mempersiapkan siswa untuk menjadi agen perubahan, seperti dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan sekitar. Nah, adapun aspek-aspek penting dalam implementasi pendidikan kesehatan di sekolah. Yang pertama, metode pembelajaran yang menarik dan efektif terbagi menjadi 5 bagian, diantaranya yaitu 1. Pembelajaran di kelas melalui ceramah, diskusi, demonstrasi, dan simulasi. Kedua, pembelajaran berbasis proyek melalui kegiatan proyek yang melibatkan siswa dan memecahkan masalah kesehatan. Ketiga, pembelajaran langsung melalui kegiatan praktik seperti memasak makanan sehat, berolahraga, dan membersihkan lingkungan.
Keempat, pembelajaran berbasis media melalui film, video, poster, dan buku. Dan yang terakhir, kelima, kunjungan lapangan melalui kunjungan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Yang kedua, integrasi dengan mata pelajaran yang lain. Terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya yaitu 1. Biologi, yaitu pembahasan tentang anatomi dan fisiologi tubuh, penyakit, dan sistem kekebalan tubuh. Kedua, IPS, yaitu pembahasan tentang kesehatan masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, dan kebijakan kesehatan. Yang ketiga, kimia, yaitu pembahasan tentang zat-zat kimia dalam makanan dan obat-obatan. Keempat, bahasa Indonesia, yaitu pembahasan tentang komunikasi kesehatan, pembuatan poster kesehatan, dan penulisan artikel kesehatan. Yang ketiga, peran guru dan orang tua. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, sementara orang tua berperan sebagai motivator dan pendukung anak dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Yang keempat, pentingnya kolaborasi terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya yaitu 1. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan kesehatan di sekolah. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, pembentukan forum komunikasi untuk membahas isu kesehatan di sekolah dan mencari solusi bersama. Dan yang ketiga, program kesehatan bersama, seperti kegiatan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan kampanye kesehatan. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya untuk mendukung program kesehatan di sekolah seperti tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan dana. Yang kelima, evaluasi dan peningkatan terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya yaitu 1. Evaluasi dan peningkatan program pendidikan kesehatan di sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode. Yang kedua, untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa. Ketiga, untuk mengamati perilaku siswa dalam penerapan perilaku hidup sehat. Dan yang keempat, wawancara untuk menggali informasi lebih dalam tentang pengalaman siswa dalam mengikuti program kesehatan. Pendidikan kesehatan di sekolah memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Membentuk generasi yang sadar akan kesehatan. Kedua, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalani gaya hidup sehat. Yang ketiga, mendorong siswa untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Membantu siswa untuk memiliki keterampilan dan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. 6. Membantu siswa untuk lebih siap mengikuti kegiatan belajar mengajar. 7. Membantu siswa untuk memiliki konsentrasi yang lebih baik. 8. Membantu siswa untuk meningkatkan daya serap terhadap pelajaran. Dan yang terakhir, ke-9, membantu siswa untuk memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Pendidikan kesehatan sekolah juga dapat diterapkan melalui unit kesehatan sekolah atau UKS dan kegiatan-kegiatan tidak langsung siswa. Guru juga berperan penting dalam pendidikan kesehatan sekolah karena siswa sering menjadikan guru sebagai contoh dalam berperilaku. Pendidikan kesehatan sekolah sebagai proses keputusan tersebut sangat penting karena berdampak signifikan pada pembelajaran, perkembangan, dan pencapaian keberhasilan jangka panjang peserta didiknya. Adapun
7 faktor-faktor penting dalam pendidikan kesehatan sekolah. Di antaranya yaitu 1. Faktor persiapan. Faktor yang paling dominan dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan adalah persiapan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan fisik seperti kualitas udara dan air, serta kondisi perumahan dapat memengaruhi kesehatan. Yang ketiga, faktor sumber daya. Sumber daya dan sarana prasarana merupakan faktor yang dominan dalam mendukung pelaksanaan UKS. Yang keempat, faktor sikap pasien. Sikap pasien juga merupakan faktor yang memengaruhi pendidikan kesehatan. Yang kelima, faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru. Yang keenam, faktor tingkat sosial ekonomi. Semakin tinggi tingkat sosial, semakin ekonomi seseorang semakin mudah pula dan menerima informasi baru. Dan yang terakhir, faktor motivasi, yaitu motivasi merupakan persyaratan utama masyarakat untuk berpartisipasi dalam program. Ada beberapa hal yang diajarkan dalam pendidikan kesehatan di sekolah, di antaranya yaitu pentingnya pola hidup sehat, kebersihan diri, penanganan pertama terhadap masalah kesehatan ringan, kesehatan lingkungan, kesehatan pribadi, dan kebersihan reproduksi. Selain di sekolah, keluarga juga berperan penting dalam mendukung atau menghambat pemahaman kesehatan yang diberikan di sekolah. Nah, tidak itu saja. Selanjutnya kita masuk ke peran guru dan orang tua. Sangat penting dalam pendidikan kesehatan di sekolah. Mereka bekerja sama untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalani hidup sehat. Adapun peran guru yaitu 1. Mengajarkan dan membimbing. Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pendidikan kesehatan di kelas, menjelaskan tentang nutrisi, kebersihan, kesehatan mental, dan bahaya narkoba. Mereka juga memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa mengenai masalah kesehatan yang mereka hadapi. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung gaya hidup sehat. Ini termasuk mendorong aktivitas fisik, menyediakan makanan sehat di kantin, dan menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung. Dan ketiga, kerjasama dengan orang tua. Guru perlu berkomunikasi dengan orang tua untuk berbagai informasi tentang program pendidikan kesehatan, perkembangan anak, dan bagaimana orang tua dapat mendukung pembelajaran di rumah. Adapun peran orang tua, yaitu 1. Menjadi teladan. Anak-anak belajar dengan meniru orang tua. Orang tua yang menjalani gaya hidup sehat akan menginspirasi anak-anak mereka untuk melakukan hal yang sama. 2. Memberikan dukungan dan motivasi. Orang tua dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak untuk belajar tentang kesehatan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, membangun komunikasi terbuka. Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak tentang kesehatan. Mereka harus mendengarkan kekhawatiran anak, memberikan informasi yang akurat, dan mendukung pilih hidup sehat anak. Keempat, kerjasama dengan sekolah. Orang tua perlu berkolaborasi dengan guru untuk mendukung program pendidikan kesehatan di sekolah. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan sekolah dan memberikan masukan tentang kebutuhan anak-anak. Pentingnya kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi itulah pentingnya kerjasama antara guru dan orang tua. Kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam mendidik kesehatan di sekolah. Dengan bekerja sama, mereka dapat menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi anak-anak untuk belajar tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke metode-metode pengajaran yang paling efektif dalam pendidikan kesehatan sekolah. Itu meliputi 5 bagian, yaitu 1. Metode ceramah, menyampaikan informasi secara langsung, cocok untuk materi teoritis. Yang kedua, diskusi kelompok, mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi, meningkatkan pemikiran kritis dan kolaborasi. Ketiga, pembelajaran komparatif, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan keterampilan sosial. 4. Pembelajaran berbasis proyek, melibatkan siswa dalam proyek nyata, merangsang kreativitas dan penerapan praktis. Dan yang kelima, metode demonstrasi, memberikan gambaran nyata tentang praktik kesehatan yang baik. Apa sasaran pendidikan kesehatan sekolah? Sasaran pendidikan kesehatan yang meliputi seluruh lapisan masyarakat harus mampu mengubah masyarakatnya menjadi masyarakat sehat, baik secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Siswa sebagai bagian dari masyarakat yang tergolong sasaran primer menjadi perhatian khusus agar perilaku sehat dapat tertanam sejak dini. Ada beberapa hal yang diajarkan dalam pendidikan kesehatan di sekolah, di antaranya yaitu pentingnya pola hidup sehat, kebersihan diri, penanganan pertama terhadap masalah kesehatan ringan, kesehatan lingkungan, kesehatan pribadi, dan kebersihan reproduksi. Selain di sekolah, keluarga juga berperan penting dalam mendukung atau menghambat pemahaman kesehatan yang diberikan di sekolah. Adapun 7 faktor-faktor penting dalam pendidikan kesehatan sekolah, di antaranya yaitu 1. Faktor persiapan. Faktor yang paling dominan dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan adalah persiapan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan fisik seperti kualitas udara dan air, serta kondisi perumahan dapat memengaruhi kesehatan. Yang ketiga, faktor sumber daya. Sumber daya dan sarana prasarana merupakan faktor yang dominan dalam mendukung pelaksanaan UKS. Yang keempat, faktor sikap pasien. Sikap pasien juga merupakan faktor yang memengaruhi pendidikan kesehatan. Yang kelima, faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru. Yang keenam, faktor tingkat sosial ekonomi. Semakin tinggi tingkat sosial, semakin ekonomi seseorang semakin mudah pula dan menerima informasi baru. Dan yang terakhir, faktor motivasi, yaitu motivasi merupakan persyaratan utama masyarakat untuk berpartisipasi dalam program. Pentingnya kolaborasi terbagi menjadi 4 bagian, di antaranya yaitu 1. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan kesehatan di sekolah. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, pembentukan forum komunikasi untuk membahas isu kesehatan di sekolah dan mencari solusi bersama. Dan yang ketiga, program kesehatan bersama, seperti kegiatan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan kampanye kesehatan. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya untuk mendukung program kesehatan di sekolah seperti tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan dana. Nah, teman-teman sekalian, jadi itulah tadi penjelasan materi dari saya yang berjudulkan Tujuan Pendidikan Kesehatan Sekolah dan Peran Pendidikan Kesehatan Sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.